Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Kembali lagi kami dari KPP Cianjur akan menyampaikan IG Live mengenai aktivasi korteks dan kode otorisasi untuk badan. Kalau tadi pagi kan teman-teman menyimak tentang kode aktivasi dan aktivasi korteks bagi orang pribadi. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas mengenai aktivasi bagi WP badan. Nah, perkenalkan kawan pajak, nama saya Nindi dan rekan saya Yulia Mirasmara dari KPP Pratama Cianjur. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman bingung, kenapa sih kok kayaknya beda-beda ya sekarang yang IG live-nya gitu? Karena memang semenjak Juni kemarin kita ada perubahan pegawai gitu. Jadi semua pegawai Cianjur, semua KPKP lain kebanyakan ganti. Jadi kami adalah penyuluh baru di KPP Cianjur. Nah, pada saat kesempatan kali ini kita akan langsung mulai aja mungkin ya Ibu untuk bahas gimana cara aktivasi bagi kawan pajak yang punya perusahaan, punya badan, punya yayasan. Gimana sih cara aktivasi korteksnya? Itu karena aktivasi itu merupakan awal banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau masuk korteks tuh kita pasti harus aktivasi dulu. Nah, kita serahkan kepada Bu Yulia bagaimana cara melakukan aktivasinya. Silakan Bu Yulia. Baik, kawan pajak semua, sambil menunggu yang lain bergabung, mungkin bisa di-tap ya layarnya ya. Iya, boleh di-tap-tap dulu untuk nge-like-nya. Kawan pajak bisa dibantu. Khususnya ya para pengurus wajib pajak badan, misalnya direktur gitu. Terus bagian keuangan atau PIC pajak di perusahaan kawan pajak semua. Oke, mungkin ini untuk yang pertanyaan akan kita jawab setelah selesai pembahasan materi yang ini ya kawan pajak. Oke, jadi untuk aktivasinya gimana Ibu untuk awalnya kalau untuk badan? Baik, bagi kawan pajak ini kan aplikasi yang baru ya, yaitu aplikasi Kotek Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Jadi ini berbeda dengan aktivasi sebelumnya ya. Sebelumnya kita kan masih pakai DJP online ya, India. Kemudian, nah kalau di sini untuk bisa masuk ke akun Korteknya itu harus sudah aktivasi terlebih dahulu. Jadi kawan pajak untuk aktivasi ke akun Korteknya, silakan buka web di korteksdjp.pajak.go.id. Jadi jangan salah ya, korteksdjp.pajak.go.id. Nanti setelah sudah tampil ya, itu kan ada tampil Korteknya ya, ada login, masukkan NPWP, seterusnya. Nah di bawahnya itu ada daftar di sini dan aktivasi akun Kortek. Nah kawan pajak untuk yang belum punya NPWP, silakan klik daftar di sini. Nanti di situ ada jenis-jenisnya ya, bisa untuk NPWP perorangan, kemudian ada NPWP badan dan seterusnya. Ini bagi yang belum punya NPWP. Nah, bagaimana kalau yang sudah punya NPWP tapi belum aktivasi akun Korteknya? Ya tinggal di bawahnya tuh ada aktivasi akun Kortek. Nah, di situ ada tampilan yang untuk melakukan aktivasi akun. Jadi kawan pajak silakan untuk mencentang bahwa NPWP sudah memiliki NPWP-nya sudah terdaftar. Tinggal dicentang, kemudian ada di situ tinggal input nomor pokok wajib pajaknya, NPWP-nya diinput. NPWP-nya 16 digit ya kawan pajak ya. Jadi Kortek ini sudah menggunakan NPWP 16 digit. Nah, untuk wajib pajak badan tinggal ditambahkan 0, angka 0 di depannya. Jadi untuk yang terdaftar masih mempunyai 15 digit ya tinggal tambahkan angka 0. Nah, setelah itu klik cari. Nah, pastikan namanya itu sesuai ya kawan pajak ya. Namanya sesuai sebagai wajib pajak kawan pajak semua. Nah, setelah itu tinggal diisi email terdaftarnya. Jadi email terdaftar dan nomor telepon terdaftar. Jadi kalau untuk wajib pajak badan tinggal input alamat surat elektronik yang terdaftar, kemudian nomor telepon yang terdaftar. Nah, di bawahnya itu ada centang pernyataan. Kemudian klik simpan. Nanti akan terkirim bukti sudah aktif akun Korteknya ke email
wajib pajak tersebut. Iya. Seperti itu yang mudah ya, Iya, kawan mudah pajak sekali ya. ya kawan pajak. Jadi memang untuk itunya cukup, kalau untuk badan hanya kita masukin setelah verifikasi, kalau seandainya terdaftar kita klik yang sudah terdaftar, habis itu masukin nicknya, mohon maaf, NPWP 16 digit. Jadi kalau 16 digit itu kalau untuk orang pribadi kita pakai nick, kalau misalnya pakai badan kan 15 digit kawan pajak. Nah tinggal tambah 0 aja di depannya, begitu ya Ibu. Iya, betul. Nah setelah itu masukin email sama nomor telepon yang sudah terdaftar, dan itu verifikasinya nanti kalau misalnya memang sesuai dengan yang terdaftar di sistem kami, setelah kawan pajak masukin nomor telepon sama email itu, di sebelahnya akan ada centang warna hijau. Kalau misalnya sebelahnya X, itu artinya nomornya beda, antara si nomor telepon atau emailnya beda. Jadi silakan kayak kawan pajak hubungi KPP terdaftar, nanti kita bantu untuk melihat apakah si nomor telepon sama emailnya sudah sesuai. Nah kalau belum, maka kawan pajak nanti bisa dikasih tahu lagi seperti apa tahapannya. Biasanya sih kita akan minta untuk datang untuk melakukan perubahan data, untuk kalau misalnya ketika email atau nomor teleponnya itu berbeda. Nah nanti akan masuk ke email ya, bahwa kawan pajak sudah selesai aktivasi. Jadi seperti itu tahapannya. Terus setelah aktivasi apalagi Ibu? Ya, kawan pajak setelah sukses ya, jadi aktivasinya sudah sukses. Nah, kawan pajak silakan balik lagi ke login ya, ke login cortexdjp.pajak.go.id. Tinggal kawan pajak mengklik lupa kata sandi, lupa password. Nah, di sini akan terkirim, akan muncul ya, muncul daftar alamat NPWP yang diinput ya, muncul NPWP, kemudian tujuan konfirmasi, silakan input nomor alamat email ya, alamat email dan nomor HP, nomor gawainya. Tinggal dipilih. Misalnya untuk tujuan konfirmasinya menggunakan alamat email ya, atau menggunakan nomor HP. Nah, misalnya yang lebih mudah itu nomor HP. Tinggal dipilih nomor HP-nya. Nomor HP-nya itu akan terkirim SMS ke kode linknya akan terkirim ke SMS yang terdaftar kawan pajak semua. Ya, jadi mudah ya, tinggal akan terkirim. Jadi pertama Mas input NPWP 16 digitnya, kemudian pilih tujuan konfirmasi, misalnya menggunakan nomor HP, kemudian input nomor HP-nya. Nah, terus di bawahnya itu ada kode captcha ya. Tinggal diisi, kode disalin kembali kode captcha-nya, kemudian cetak pernyataan dan klik kirim. Nanti akan terkirim link untuk ubah password ke SMS. Nah, dipastikan dulu ya kawan pajak semua, karena untuk pengiriman link SMS ini biar bisa masuk ke SMS itu ada pulsanya ya kawan pajak. Kemudian setelah membuka SMS itu kan akan terkirim ya link untuk ubah password, ubah kata sandi. Nah, silakan persiapkan kata sandi yang akan digunakan ya kawan pajak. Jadi minimal ada 8 karakter. Ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, dan kemudian ada karakter simbol. Setelah sukses ya membuat password atau kata sandinya, nah baru kawan pajak bisa login ke aplikasi Cortex. Ya, cukup mudah ya. Nanti bisa sambil dipraktekkan. Iya. Jadi seperti itu kan pajak, kalau misalnya baru awal setelah aplikasi, prosesnya kita adalah melakukan pembuatan password dengan cara mengklik lupa password seperti tahapan yang tadi telah dijelaskan oleh Bu Yuli. Nah setelah itu Bu, kalau misalnya dulu kan kita badan tuh punya kode otorisasi ya, punya paspres. Kalau sekarang seperti apa Bu? Ya, sekarang kalau sistem di Cortex ini ya, sistem baru kita ini itu untuk kode otorisasinya itu hanya untuk orang pribadi. Jadi untuk pengurus. Jadi misalnya jadi yang jelas pengurusnya itu sudah aktif dulu Cortex-nya. Jadi sudah aktif Cortex, kemudian tinggal meminta kode otorisasi di akun pengurus tersebut, di akun wajib pajak orang pribadi. Nah, kawan pajak tinggal buka di bagian profil, terus permintaan kode otorisasi. Nah, tinggal masukkan menggunakan kode otorisasi DJP ya. Kemudian masukin paspres, ada 2 kali masukin paspres, ulangi paspres, kemudian klik simpan. Nah untuk ketentuan paspres sendiri gimana Ibu? Iya. Apakah ada, biasanya kan ada huruf besar, huruf kecil atau seperti gimana? Paspres itu hampir sama ya dengan kata sandi yang login ya, karena paspres ini kan untuk
sertifikat apa? Pengganti tanda tangan. Iya, sertifikat elektronik sebagai pengganti tanda tangan ya. Jadi ini diperlukan sekali agar bisa mengakses untuk tanda tangan pada saat proses-proses permohonan di Kortek tersebut. Jadi diperhatikan kembali ya kawan pajak untuk pengisian paspresnya itu hampir sama, jadi minimal 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter simbol. Nah, karakter simbolnya ini kecuali tanda petik ya, tanda petik, tanda titik, tambah itu sebaiknya dihindari ya kawan pajak ya. Iya. Oke. Terus apa segitu mungkin ya kalau untuk itu. Jadi nanti kalau misalnya mau badan nih, kan kalau misalnya kita masuk ke akun badan nggak bisa tanda tangan, kenapa? Ya, penyebabnya itu karena memang sekarang untuk paspres itu ada pada si orang pribadinya kawan pajak. Jadi tidak melekat pada badan seperti zaman dahulu, tapi melekat pada si orang pribadinya, entah itu penanggung jawab PIC ya kita bahasanya, pihak ketiganya itu, apakah itu direktur, apa komisaris, apa bendahara kalau untuk sekolah, atau misalnya lembaga negara itu bisa bendahara yang pegang. Nah itu sebagai pengganti. Nanti kalau misalnya hati-hati juga kalau yang misalnya megang jadi PIC itu jangan lupa untuk impersonate sebelum masuk ke akun badan. Jadi karena seringkali itu banyak ya orang yang bikin billing pakainya akun pribadi akhirnya karena lupa untuk impersonate ke badan. Seperti itu. Ya betul ya kawan pajak ya. Jadi pada saat login awal kawan pajak pertama login dengan nick PIC-nya ya, atau pengurusnya atau penanggung jawab atau yang diberi akses ya. Misalnya kawan pajak mau membuat faktur ya. Jadi loginnya ke login PIC-nya atau orang pribadi yang diberi akses. Nah, setelah bisa masuk login ya jangan lupa buat kode otorisasi terlebih dahulu. Nah, setelah membuat koderisasi, ingin melaksanakan kewajiban wajib pajak badannya, Bapak kawan pajak ya, kawan pajak jangan lupa untuk diklik itu yang bagian atas, yang namanya itu diklik, kemudian di situ kan ada akun utama sama ada wajib pajak. Nah, wajib pajaknya itu adalah WP badan yang diwakili, tinggal di situ dipilih wajib pajaknya, jadi WP badannya diwakili. Setelah diklik itu, baru proses selanjutnya tinggal mengikuti ya. Kawan pajak bisa membuat faktur, bisa membuat bukti potong, atau melaporkan SPT, atau ada layanan administrasi lainnya. Silakan menggunakan akun Kortek. Jadi kita sudah satu kesatuan ya kawan pajak ya. Thank you. Jadi ada jadi Kortek ini adalah gerbang utama ya bagi kawan pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajaknya dalam satu pintu ya. Jadi bisa semua diakses di akun Kortek ini. Jadi jangan lupa ya kawan pajak ya, saya ingatkan kembali untuk pengurusnya jangan lupa untuk segera aktivasi akun. Jadi selain perusahaan ya badannya, pengurusnya juga untuk harus aktivasi akun agar bisa mengakses akun Korteknya. Setelah aktivasi kemudian bisa login. Nah, kemudian memilih WP badannya, impersonate kita bilangnya, atau mewakili wajib pajak badannya, kemudian bisa proses untuk kewajiban selanjutnya. Jadi kawan pajak bisa membuat billing, bisa membuat tadi ya saya bilang, membuat faktur, bukti potong, atau melaporkan SPT dan seterusnya. Jadi mudah ya kawan pajak ya. Iya, mudah dipahami ya teman-teman kawan pajak. Oke, untuk selanjutnya kita kayaknya ke pertanyaan aja Ibu ya. Yang pertanyaan pertama ini ada dari Rahmaret 1F. Dia bertanya, Bu kok NPWP saya sama kayak nomor NIK, apa sekarang memang seperti itu? NPWP jadi ini untuk orang pribadi ya? Iya. Nah, kalau orang pribadi sekarang menggunakan NIK, nomor NPWP-nya. Jadi 16 digit menggunakan NIK. Jadi kalau misalnya kawan pajak itu sudah aktif ya DJP online-nya, kemudian sudah pemadanan NIK, bisa langsung klik lupa password ya, lupa kata sandi untuk mendapatkan link password Kortek tersebut. Jadi memang makanya kan kalau kawan pajak perhatikan di tahun kemarin kami tuh gencar untuk membuat 2 tahun kemarin ya Ibu ya, 2023 itu akhir pemadanan NIK dan NPWP. Karena memang kita sekarang base-nya itu menggunakan NIK. Jadi semua datanya itu ngelihat ke Disduk Capil kawan pajak. Jadi kalau misalnya pendaftaran tuh kan kita sering lihat minta
nomor kakak dan sebagainya, itu karena base-nya kita ngambil data dari di Dukcapil. Karena ya itu tadi kan kita menuju satu single identity ya kawan pajak. Jadi NPWP-nya nggak ada, tapi kita pakai NIK. Terus kalau NPWP yang lama gimana ya, nggak masalah sih. Itu masih bisa digunakan untuk ke yang sebelum 2024 ke bawah. 2024 sampai ke bawahnya itu kan masih pakai sistem yang lama, sistem legacy kalau kita bilang. Nah, itu masih menggunakan NIK yang 15 digit. Tapi bisa juga 16. Nah, kalau untuk Cortex semuanya udah pakai NIK 16 digit, udah pakai NPWP 16 digit dan menggunakan NIK untuk orang pribadi. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Ibu dari Urau. Bu pengen bikin Bupot PPh 21, 23 dan 23. 22 dan 23 hingga ke SPT. Saya dari Januari masih pakai deposit sampai sekarang. Benar ya. Jadi di sistem Cortex sekarang ini prinsipnya adalah membuat bukti potong terlebih dahulu ya. Membuat bukti potong terlebih dahulu, kemudian baru jadi membuat bukti potong terlebih dahulu. Nah, kemudian diterbitkan bukti potongnya. Nanti setelah bukti potongnya diterbitkan, baru masuk ke menu SPT, surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan, klik SPT, klik surat pemberitahuan, kemudian memilih jenis pajaknya. Misalnya di sini memilih PPh pasal 21 atau memilih SPT unifikasi untuk yang 22, 23, 4 ayat 2, 26 itu menggunakan unifikasi, atau menggunakan PPN kalau misalnya sudah membuat faktur gitu ya. Jadi setelah membuat bukti potong, kemudian menerbitkan, setelah itu melaporkan dalam surat pemberitahuan. Nah, setelah melaporkan dalam surat pemberitahuan sudah dicek itu sudah sesuai SPT-nya. Nah, kawan pajak tinggal tinggal dilaporkan. Jadi ada namanya bayar dan lapor ya. Jadi bayar dan lapor di situ kan ada memasukkan kode paspres ya, kode paspres pengurus yang diberi wewenang untuk menandatangani. Nah, setelah itu nanti akan muncul menggunakan kode ya pemindahan bukuan deposit atau membuat kode billing. Nah, misalnya kawan pajak mempunyai deposit yang cukup, itu akan muncul di situ menggunakan deposit. Kalau misalnya nggak cukup, akan ada create ID billing, membuat kode billing. Nah, setelah muncul kode billing, nah kawan pajak silakan melakukan pembayaran. Itu dalam waktu 7 hari. Jadi expired kode billing tersebut adalah 7 hari. 7 hari nanti setelah bayar itu akan otomatis akan terlapor. Nanti bisa diklik di bagian SPT bahwa sudah dilaporkan. Nah, kalau misalnya kawan pajak menggunakan deposit ya, pada saat melaporkan SPT-nya itu menggunakan deposit, itu akan otomatis terlapor karena kan akan mengurangi depositnya. Jadi cukup jelas ya. Jadi kalau di sistem Cortex ini kita membuat bukti potong terlebih dahulu, kemudian menerbitkan, lalu melaporkan. Nah, baru setelah melaporkan, baru nanti akan muncul ya terkreat billing menggunakan deposit atau membuat kode billing. Ya, beda ya kalau yang dulu mah enggak ya. Nindi. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya saya bilang Cortex itu jadi kita tuh dipaksa untuk sesuai prosedur Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya biasanya kan kawan pajak tuh ya udah bikin billing aja nggak ada pelaporan. Sedangkan kalau misalnya prosedur yang betulnya adalah kita melakukan penghitungan, melakukan pemotongan, lalu lapor, lalu baru bikin billing seperti itu. Jadi bukan berarti wah jadi aneh ya kalau jadi Cortex jadi ribet, bukan ribet, tapi memang ini sesuai dengan prosedur yang sesungguhnya. Jadi memang prosedurnya ketika misalnya kita mau bikin bupot, bukti potong PPh 21, 22 atau 23 itu kan harusnya kita bikin create bupot dulu. Bupot kita motong siapa yang dipotong, sudah identitasnya, besarnya berapa, tarifnya apa, kita motong apa. Di situ untuk pembuatan bukti potong. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kayak sesimpel gini deh, kalau misalnya kawan pajak sewa nih sekarang, terus kok saya nggak bisa ya langsung bikin billing sewa? Ya karena memang sewa itu ada masuk ke SPT unifikasi kawan pajak. Jadi memang harus dibuatkan bukti potongnya dulu. Nah, setelah dibuatkan bukti potong, nanti di save. Setelah dibikin ya itu kan ada nanti kalau misalnya kalian kawan pajak buka di Cortex itu ada pembuatan e-bupot. Di situ e-bupot kalau untuk yang
2223 itu bisa, atau misalnya tadi 4 ayat 2, nanti pilih yang e-buput BPU. Nanti di situ masukin siapa sih lawan transaksinya, siapa yang kawan pajak potong. Nah, itu dimasukkan identitas yang lawan transaksi kawan pajak, yang kawan pajak potong. Atau misalnya kalau yang bayar 21, di situ kan ada kriterianya sendiri. Apakah pegawai tetap, apakah yang apa namanya Ibu? Bukan selain pegawai pegawai. gitu. Terus kalau misalnya, atau ada juga kalau misalnya untuk sewa itu yang bukti potong bayar sendiri. Itu yang untuk sewa, yang biasanya kodenya 41128403. Nah, itu di situ. Nanti setelah bikin bukti potongnya, kita save, kita terbitkan, baru kita bisa bikin yang namanya SPT. Kita masuk ke yang SPT, kita buat SPT unifikasi. Setelah buka SPT unifikasi, nanti pilih tuh masanya kapan, terus SPT-nya normal apa pembetulan. Setelah itu kita buat, terus klik edit. Nah, di situ kan nanti ada setelah tergenerate si SPT-nya, akan ada menu icon pensil untuk edit dan icon tempat sampah untuk membuang. Nah, untuk menghapus, mohon maaf. Nah, nanti kita klik yang menu pensil, terus kita lihat value-nya udah sesuai apa belum si angka-angkanya. Nah, kalau sudah sesuai, teman-teman kawan pajak tinggal scroll ke bawah aja, klik pernyataan, terus laporkan tadi. Nah, kalau misalnya sudah deposit nih, seperti untuk kawan pajak Urau, ini tinggal klik aja. Nanti untuk pembayarannya dia akan ada keluar pilihan pemindah bukuan deposit atau pembuatan kode billing. Nanti kalau misalnya udah punya deposit, ya udah tinggal klik aja pemindah bukuan deposit, terus nanti masukin paspres. Nah, itu kenapa paspres atau kode otorisasi itu sangat penting, karena untuk kita membuat permohonan, kita melakukan pelaporan, even tadi bikin bukti potong aja, ketika kita akan mau menerbitkan itu akan meminta paspres. Jadi istilahnya pengganti tanda tangan, kalau kita sebut sebagai tanda tangan elektroniknya kawan pajak. Jadi seperti itu sih kalau untuk di Cortex. Jadi sebenarnya bukan jadi ribet, tapi memang dibuat sesuai dengan prosedur, sesuai ketentuan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya masalah email nih Bu. Memang lagi terkendala ini. Iya. Jadi di sini sudah daftar online tapi verifikasi emailnya Nggak langsung belum muncul ya. Nanti bisa dikonfirmasikan ke KPP terdaftar ya kawan pajak ya. Memang sekarang kita masih dalam pengembangan ya, jadi Iya, ini mungkin ada perubahan sedikit gitu ya. jadi sebenarnya sih kalau yang saya tahu sih lagi maintenance ya kawan pajak. Jadi memang kita IT di pusat itu sedang berusaha untuk mengembalikan gitu, karena memang sebenarnya trouble-nya udah cukup lama. Ini kalau yang saya amati ya, ini adalah minggu ketiga kita email tuh nggak masuk. Jadi memang masuknya kalau misalnya ke email tuh nggak ada yang masuk, tapi kalau misalnya ke SMS bisa. SMS masih bisa ya. Nah, cuma masalahnya adalah ketika misalnya kawan pajak bikin SPT badannya lewat e-form, itu kan hanya ada opsi lewat email tuh. Di situ sih yang agak trouble di sini. Jadi memang lagi nggak bisa bikin, ya mohon doanya juga teman-teman supaya teman-teman IT kita di pusat bisa segera mengatasi masalah ini, karena memang ribet, agak menyulitkan ya, mempersulit kawan pajak semua sih. Mohon maaf ya kami sebelumnya karena kendala ini. Kemudian ini ada yang Sama sih Bu, gangguan semua. iya. Oh, yang ini perubahan data. Iya. Kalau lupa data sama email, Iya. harus perubahan data. Ya betul, jadi kawan pajak misalnya pada saat mau aktivasi akun gitu ya, ternyata emailnya lupa. Atau kan kadang-kadang saya terdaftar tahun 2010, email saya apa ya gitu ya, atau nomor telepon saya yang mana yang dipakai gitu, karena kan yang masuk ini adalah yang terdaftar ya, yang mendapat centang hijau gitu ya. Nah, silakan hubungi KPP terdaftar ya, KPP terdekat ya, kalau KPP untuk terdekat. KPP terdekat untuk informasi alamat email dan nomor telepon. Kalau misalnya ternyata iya baru ingat ternyata nomor email ini masih ada gitu ya. Karena banyak ya, misalnya kawan pajak punya email cukup banyak yang nggak tahu email yang mana mau dipakai. Nah, ternyata emailnya ada ya, tinggal diteruskan aja proses selanjutnya setelah mendapat informasi dari kantor pajak yang terdekat. Nah, gimana kalau misalnya ternyata emailnya itu sudah nggak digunakan, nomor teleponnya itu sudah hilang gitu misalnya. Nah, silakan kawan pajak untuk melakukan perubahan data. Perubahan data juga bisa di kantor pajak terdekat. Silakan hubungi bagian TPT-nya untuk melakukan perubahan data. Iya. Jadi disiapkan isi formulir ya, formulir perubahan data, siapkan alamat email dan nomor telepon yang dipakai ya, yang terbaru gitu.
Jadi bisa juga kalau misalnya ada perubahan data nggak yakin, teman-teman kawan pajak tinggal datang aja. Nanti sekalian kita bantu untuk aktivasi sama pembuatan kode otorisasi untuk Cortex-nya. Karena memang nanti kan tahun depan kita lapor udah nggak di DJP online, kawan pajak semuanya lewat Cortex, SPT tahunan lewat Cortex. Jadi kalau misalnya kawan pajak belum melakukan aktivasi, belum membuat kode otorisasi, itu nanti akan kesulitan kawan pajak. Apalagi di bulan Maret kan lebarannya di tengah bulan ya. Jadi itu lumayan hektik nanti loh kayaknya. Jadi dan untuk pelaporan SPT ini kawan pajak bisa lakukan dari mulai Januari. Jadi nggak perlu nunggu sampai Maret, nggak perlu nunggu sampai kita mau mepet Lebaran, nggak perlu mepet sampai kita mau tutup. Soalnya kan memang ketika puasa tuh kayak kami jam operasionalnya juga lebih singkat, kawan pajak jam 8 sampai jam 3 sore. Seperti itu. Jadi untuk menghindari penumpukan, kawan pajak mau datang dari Januari, mau datang dari sekarang, untuk perubahan itu lebih baik sih, perubahan data untuk make sure ini email saya udah sesuai belum, nomor telepon saya udah sesuai belum, bisa langsung datang aja ke KPP, nanti kita bantu untuk aktivasi untuk pembuatan kode otorisasi dan penggantian nomor telepon dan email seperti itu. Oh iya, jadi kawan pajak kan untuk bentar lagi ya, Teh Nindi ya, untuk pelaporan SPT tahunan. Jadi dimohon ya untuk segera aktivasi akun ya. Iya. Untuk yang wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan itu diminta untuk segera aktivasi akun supaya bisa masuk ke login Cortex-nya. Nanti jangan lupa ya untuk menyiapkan apa ya kalau misalnya mau SPT tahunan ya Teh Nindi. SPT tahunan sih kalau orang pribadi, kawan pajak kita butuh yang namanya bukti potong, minta ke perusahaan masing-masing. Jadi jangan minta ke kantor pajak. Ya, jadi bagi perusahaan WP Badan itu ya kan setiap bulan membuat bukti potong ya untuk karyawannya. Jadi untuk yang PPh pasal 21 ya itu jadi jangan sampai telat ya untuk membuat bukti potongnya karena nanti akan berpengaruh pada karyawannya untuk melaporkan SPT tahunan. Iya. Dan kalau misalnya untuk orang pribadi yang usaha Bu, yang disiapin. Oh iya, kalau wajib pajak orang pribadi misalnya UMKM, jangan lupa ya, kalau yang menggunakan pembukuan berarti laporan keuangannya, atau kalau misalnya menggunakan pencatatan, disiapkan juga catatannya ya. Kalau misalnya rekapitulasi peredaran bruto gitu ya. Atau kalau misalnya yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto ya, segera mengajukan pemberitahuan untuk menggunakan norma. Jadi nanti pada saat laporan tahun depan sudah menggunakan norma. Dan jangan lupa stempel ya kawan pajak. Iya. Tapi kan kalian dulu pakai Cortex ya? Iya sih. Oh, jadi pakai Cortex itu menggunakan kode otorisasi ya. Jadi untuk tanda tangannya menggunakan kode otorisasi DJP. Jadi lebih mudah ya. Jadi nggak perlu untuk pelaporannya itu nggak perlu pakai stempel, tinggal login aja di aplikasi Cortex. Kemudian untuk penandatangannya menggunakan kode otorisasi DJP. Tapi yang pasti sih itu ya. Laporan keuangan sama neraca itu harus iya, karena itu adalah keuangannya. base kita ngisi SPT. Kita juga nanti ada ini ya Teh Nindi ya untuk pelatihan Untuk Cortex. Untuk Cortex pelaporan SPT tahunan. Nanti tinggal ditunggu aja segera follow IG kita untuk informasi lebih lanjut. Kita akan mengadakan kelas pajak ya mungkin ya. Iya, kelas pajak. Nanti kita ada kelas pajak untuk tata cara pengisian SPT tahunan baik orang pribadi sama badan, sama ada juga yang buat kode otorisasi sama aktivasi. Nanti kita akan buat juga kelas pajaknya kawan pajak. Jadi tungguin aja infonya, nanti kita update di Instagram. Udah kayaknya gitu aja ya Bu ya. Sudah cukup. Masih ada waktu nih. Sebelum jam 16.30 masih ada 2 menit. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kawan pajak? Itu aja paling kita himbauan ya. Maksudnya kan sekarang banyak banget kawan pajak yang mengatasnamakan penipuan, yang mengatasnamakan DJP. Nah itu kalau misalnya trennya tuh kalau belakangan itu adalah mereka mengaku untuk pensiunan, biasanya pensiunan PNS, terus dibilang ada denda, bakal disita segala rupa. Kalau gitu yang enggak ya kawan pajak, karena kita maksudnya kalau misalnya sampai penyitaan itu prosesnya panjang, tidak serta-merta ketika kawan pajak nggak bayar terus kita sita, enggak, itu panjang banget proseduralnya. Jadi kalau ketika memang ada kekurangan pembayaran atau itu, kita pasti akan memberikan STP dulu, surat tagihan pajak. Setelah surat tagihan pajak, kita akan memberi 1 bulan nggak ditanggepin, kita baru memberikan surat teguran. Surat teguran pun sampai 2 kali kawan pajak. Setelah itu baru, setelah misalnya kita udah kita
diskusi lagi segala macam, masih belum ada, baru nanti keluar yang namanya surat paksa. Tapi itu panjang sekali prosedurnya kawan pajak, tidak serta merta langsung itu ya Bu ya, langsung kita ambil. Nah terus biasanya tuh mereka akan minta video call atau download aplikasi, dan yang paling simple sih, paling gampang sih itu kawan pajak itu adalah mereka biasanya menghubungi di luar jam kerja, misalnya weekend, malam-malam, di luar jam 4 atau jam 8 pagi. Karena kan kita kan kalau misalnya kita jam kerja itu jam 8 sampai jam 16, di luar itu kita udah nggak akan biasanya sudah tidak menghubungi WP, dan kita tidak akan meminta ketika pun kita menghubungin WP gitu teman kawan pajak, misalnya untuk mengingatkan melakukan pelaporan atau bisa pelaporan sih ya, aktivasi. Jadi dan data pun kita nggak akan keluarin selengkap yang dikasih sama para penipu itu. Jadi kalau misalnya kalian nanya itu dapat datanya dari mana, kami juga nggak tahu, karena jujur kami juga tidak punya data selengkap itu. Tapi kawan pajak, mereka tahu kawan pajak kerja di mana, nik nomor induk pegawai kawan pajak apa, kita nggak punya data sebanyak itu. Jadi baik ya kawan pajak, jadi apabila ada hal-hal yang mencurigakan itu jangan melakukan pembayaran apapun, segera hubungi kering pajak di 1200 500 200 ya, atau ke KPP terdekat ya. Iya. Jadi jangan sampai terjadi penipuan itu, karena modusnya cukup banyak Cukup ya. banyak mengatasnamakan pajak. Jadi pelayanan perpajakan kita itu tidak dipungut biaya ya. Jadi Betul, tidak ada biaya apapun. Jadi kalaupun kawan pajak datang ke kantor pajak, terus di kantor pajak Cianjur bisa kok bayar pajak, iya itu di pos beda. Itu kita memang ada pojok untuk pelayanan pembayaran, dan itu yang dipiliki sama kantor pos Indonesia. Jadi bukan dari KPP. Nah Ibu, ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Kalau salah pemindah bukuan bukan PPN yang keklik gimana? salah pemindah bukuan. Jadi maksudnya mau ini ya, setorannya itu harusnya PPN tanggung renteng ya, yang bisa membuat kode billing sendiri gitu kan? Kalau salah pemindah bukuan bukan PPN. Jadi mungkin mau pemindah bukuan, tapi dia maksudnya bukan ke KPPN, tapi ke kliknya ke PPN, mungkin seperti itu. Oh, ya kawan pajak. Jadi sekarang kan menggunakan Kortek itu terbatas ya. Jadi nggak seperti dulu kan, kalau misalnya ada yang salah setor bisa menggunakan langsung ada opsi pemindah bukuan. Nah sekarang tidak. Jadi pemindah bukuan hanya untuk jenis pajak tertentu, seperti pengalihan ya, yang kodenya pasal 128402 itu ada salah nop, itu bisa pemindah bukuan, atau pemindah bukuan dari deposit ke jenis pajak yang lain itu bisa, atau misalnya yang biaya materai itu juga bisa menggunakan pemindah bukuan. Nah selain itu, jadi mengajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi silakan misalnya ada kawan pajak yang salah membuat kode billing ya, terus kemudian ingin dibenerin ya, itu mengajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Itu nanti akan kita proses, silakan ya diajukan, bisa melalui Kortek. Jadi setelah misalnya kawan pajak sudah loginnya sudah bisa ya, bisa melalui online lewat Kortek, atau silakan dimasukkan ke manual ke TPT pengajuannya dari tersebut. deposit katanya. Oh iya, jadi kalau misalnya dari deposit pindah bukunya ke jenis pajak yang lain gitu ya. Dan ternyata pindah bukunya salah juga ya. Jadi opsinya pengembalian Sama. pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi Ya. untuk opsi PBK pun kita kalau misalnya udah nggak melakukan satu NTPN nih, udah kita PBK, itu nggak bisa di PBK lagi kayak dulu. Jadi hanya bisa satu kali PBK. Kalau setelah di PBK ternyata masih salah, harus melalui prosedur pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Nanti untuk itu kita bahas mungkin di IG Live yang Iya. selanjutnya ya. Atau silakan hubungi Helpdesk KPP Cianjur ya, kawan Iya, pajak ya. tapi kalau singkatnya bisa datang ke KPP, nanti pakai permohonan yang manual, atau kalau misalnya data pembayarannya itu sudah ada di Kortex, itu bisa melalui Kortex di menu Layanan mandiri. restitusi. Oh iya. Di restitusi di situ ada. Oh, di restitusi nanti tinggal. Iya. Nanti untuk teknisnya lebih jelas bisa hubungi Helpdesk KPP Iya. Cianjur ya, kawan pajak ya. Iya, jadi Ibu Abdurrahman Haris ya. Rahmat Abdul Haris itu kalau salah klik gitu udah tanggung PBK-nya ke yang lain, itu mohon maaf itu nggak bisa di PBK lagi, harus PYSTT. Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Jadi nggak usah khawatir ini hilang ya. Iya, tetap bisa kembali. Tetap bisa Cuma kembali, memang ya. prosedurnya lebih lama sih. Iya. Iya, oke. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Ya udah ya Bu ya.
Oke, kayaknya kawan pajak cukup segitu aja dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan sampai dari awal sampai akhir. Sekali lagi, mohon waspadai penipuan dan semua layanan pajak di KPP itu tidak dipungut biaya apapun. Oke. Baik, ini mungkin ya terakhir ya, terima kasih atas partisipasi aktif kawan pajak Cianjur hari ini. Kami dari tim penyuluh KPP Pratama Cianjur mohon undur diri. Ingat, Pajak kuat, APBN sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.